Hai, hobi gue adalah bermain game. Dan gue bisa ngeklaim bahwa gue ini termasuk hardcore gamer ya. Karena gue bisa menghabiskan waktu 10 jam per harinya untuk bermain game. Jadi ya, gue sih udah hardcore banget kayaknya kalau untuk urusan game. Self-claimant. Dan gue tahu itu sebenarnya nggak sehat dan nggak bagus untuk produktivitas. Dan gue juga janji akan memperbaiki hal itu tentunya di kedepannya. Tapi yang ingin gue bicarakan adalah beberapa hal yang membuat gue semangat bermain game. Apa sih hal-hal yang mendorong gitu. Dan yang terpikirkan saat ini adalah salah satunya atau duanya, itu adanya statistics dan juga achievements. Contohnya kayak di game Valorant, di game nembak-menembak. Itu ada statistik yang sekedar hanya win rate, jadi kayak rate kemenangan, atau ada juga headshot rate, tingkat berapa persen sih, maksudnya lu nembak tuh bisa ke kepala musuh gitu ya, dan membunuhnya gitu. Itu angka-angka itu tuh membuat gue semangat untuk gue jadi semakin jago untuk bermain Valorant, sehingga gue perlu waktu yang lebih banyak untuk main game tersebut kan. Atau contoh yang lain adalah hal yang lain maksud gue itu adalah achievements pada game. Contohnya yang saat ini gue lagi gencar-gencarnya gue mainkan, itu bisa sampai 10 jam sehari, itu namanya Coral Island. Di Coral Island banyak achievement dan gue suka banget menyelesaikan achievements. Dan salah satu achievementnya sebut aja kayak jual telur 1000 kali. Jadi lu harus punya telur 1000, peternak ayam, lu telorin dia sampai 1000, lu jual 1000 kali tuh, 1000 telur gitu ya. Dan itu terdengar anjing gede banget, namun menurut gue attainable dan gue akan menyelesaikan itu. Saat ini gue belum, tapi gue akan menyelesaikan itu. Tunggu saja nanti. Jadi ngomongin statistik, kita sekarang udah gak bahas game lagi, ngomongin statistik. Kalian pernah gak sih di IG atau di YouTube atau di TikTok atau Twitter atau apapun itu, kalian pernah lihat postingan? Sebenarnya kalau yang gue ingat sih, gue ngeliatnya dari 9gag, jadi aplikasi 9gag. Ada post yang bilang, apakah menarik gak sih, maksudnya kayak kalau nanti kita udah meninggal itu ada statistik tentang kehidupan kita. Contohnya gini, kayak ada statistik, mungkin yang menarik tuh kayak berapa kali kalian mencium orang tua kalian, berapa kali kalian meminta maaf ke orang tua kalian atas masalah yang kalian perbuat ke orang tua kalian, atau berapa kali kalian berantem sama adik atau kakak kalian. Dan mungkin yang agak ekstrim lagi, mungkin kayak berapa kali kalian pup gitu ya dalam suatu tahun atau secara total gitu. Dan bayangin bakal lucu banget kalau ini tuh kita bisa ngelihat di suatu mading kayak leaderboards gitu, kayak kita bisa ngelihat pup terbanyak tahun ini ya si ini, pup terbanyak kedua adalah si ini gitu kan. Itu menarik gitu, pup. Dan ada, dan pasti kan banyak ya, maksudnya selain hal-hal yang kayak gitu, ada juga yang ingin gue perhatikan adalah statistik kebahagiaan. Jadi kayak gue mikirnya tuh kayak kita bisa melihat statistik kebahagiaan itu bisa kita filter, bisa itu tahunan, bisa itu bulanan maupun harian. Dan kayak gue ngebayangin kayak ada tanggal, kita ngomongin yang harian nih, kita ngomongin statistik kebahagiaan yang harian, daily gitu ya. Pasti ada tanggal-tanggal di mana manusia di bumi ini tuh merayakan suatu momen, dan tentunya kebahagiaan pada hari itu cukup tinggi, angka kebahagiaan cukup tinggi. Dan BTW, angka kebahagiaan di sini bukan angka kebahagiaan yang bisa dijelaskan dengan sains kayak atau ekonomi ya, maksudnya kayak angka kebahagiaan yang berdasarkan penghasilan dan sebagainya, itu bukan. Maksudnya yang gue ngomongin di sini kebahagiaan yang benar-benar bahagia, kebahagiaan yang benar-benar bahkan gak bisa dinilai dengan angka-angka seperti itu. Misalnya kayak lu bahagia gitu ketika lu memberikan senyum ke orang lain gitu, memberikan senyum ke kasir Indomaret gitu, kayak lu setelah dilayani lu bilang, terima kasih kak gitu, terus dia juga senyum balik, dan itu membuat lu bahagia, membuat dia bahagia. Itu kebahagiaan yang kayak gitu yang sebenarnya nggak bisa diukur dengan angka-angka yang ada di ekonomi maupun di hal lainnya yang secara saintifik.
Dan kita kembali lagi ke leaderboards yang hayalan ini, yang tidak ada ini sebenarnya. Ada statistik kebahagiaan kan yang harian. Kayak kita ngebayangin tanggal 25 Desember, tanggal 1 Januari, tanggal-tanggal Idul Fitri, atau tanggal 17 Agustus, itu merupakan tanggal yang mungkin angka kebahagiaannya cukup tinggi. Meskipun di tanggal tersebut bisa jadi ada beberapa dari kita yang kehilangan keluarga kita, atau ada masalah yang timbul pada tanggal tersebut. Namun secara general di tanggal tersebut, umat manusia di bumi ini banyak yang lebih merayakan kebahagiaan. Semestinya ya. Maksudnya kayak theoretically lah. Gitu. Seharusnya gitu semestinya. Alhamdulillah kenyang dulu cok. Oke. Dan sorry tadi sampai mana? Tadi sampai mana anjing? Sorry. Fuck. Oke. Melanjutkan yang kemarin yang karena gue lupa mau ngomong apa karena gue sendawa terus langsung ngeblank. Jadi yang ingin gue katakan adalah tanggal-tanggal tersebut itu merupakan tanggal-tanggal yang bisa kita kategorikan ke tier S gitu ya. Misalnya kita buat tier-tier gitu ya untuk tanggal-tanggal tersebut kayak S, A, B, C, D, E. Jadi misal tanggal 25 Desember, 1 Januari itu udah tanggal-tanggal tier S gitu. Sementara tanggal-tanggal lainnya yang kayak gak terlalu penting itu kayak tanggal 12 Maret, 13 Maret, 14 Maret mungkin hanya tier A, B, C atau D atau E gitu ya. Nah, kita menambahkan hayalan kita lagi, jadi kayak di statistik tadi itu tuh ada yang disebut dengan agen-agen. Jadi misalnya kayak ada agen 12 Maret, agen 13 Maret, agen 14 Maret. Jadi tugas mereka adalah mengingatkan ke orang-orang sekitarnya untuk mencari kebahagiaan dan menyebarkan kebahagiaan pada tanggal yang mereka tanggung jawabi gitu. Misalnya tadi agen 12 Maret ya, mereka targetnya adalah pengennya manusia di tanggal 12 Maret itu bahagia gitu. Banyak kebahagiaan yang ada di tanggal tersebut. Oke? Dan setelah ini gue mau berhenti dulu bicaranya karena abis ini ada salah satu agen yang ingin berbicara kepada kalian dan ingin berbicara di video ini. Oke, jadi gue hentikan di sini. Bye. Hai. Jadi sebenarnya tadi juga belum dijelaskan. Sebenarnya siapa sih yang menjadi agen-agen pada tanggal tersebut? Misalnya agen 12 Maret, agen 13 Maret, agen 14 Maret itu siapa sih orangnya? Itu adalah orang-orang yang menganggap tanggal tersebut penting. Jadi kayak dia bisa jadi berulang tahun di tanggal tersebut, bisa jadi menganggap tanggal tersebut penting karena itu merupakan tanggal pernikahannya, atau tanggal dia jadian sama pacaran. Jadi bisa siapa aja gitu. Bisa siapa aja. Dan gue merupakan agen 14 Maret karena ya gue berulang tahun di 14 Maret. Oke. Dan seperti yang tadi Dodi bilang, kami agen-agen tanggalan ini mempunyai target. Jadi kami ingin gitu ya di suatu tanggal yang kami tanggung jawabi, seperti saya 14 Maret, pengennya di tanggal 14 Maret itu banyak orang yang bahagia gitu. Banyak orang yang menyebarkan kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan di tanggal tersebut. Sehingga nanti ketika kita melihat di statistiknya, kita bisa lihat, wow, tanggal 14 Maret kok bisa sebanyak ini ya angka kebahagiaannya. Padahal ini bukan tanggal yang istimewa gitu, nggak seistimewa tanggal-tanggal penting yang kayak tanggal-tanggal tier S gitu kan. Dan setelah dilihat kan kayak, kok bisa sih, terus dilihat kan di history atau di logbooknya kayak, wow, ternyata memang ini berkat kerja yang dilakukan oleh agen 14 Maret. Siapa sih agen 14 Maret yang satu itu? Marcel Juliandes. Gue bakal bangga banget sih. Maksudnya jadi gue minta tolong ke kalian semua, teman-teman dan orang-orang sekitar gue di sini untuk membuat kebahagiaan, mencari kebahagiaan, menyebarkan kebahagiaan di tanggal 14 Maret. Namun gue juga menyadari, gue aware bahwa tentu kita ini bisa jadi punya masalah kan. Mungkin kalian hari ini punya masalah atau nanti bisa jadi di tanggal 14 Maret kalian punya masalah. Sehingga kalian tidak bisa melakukan ini sepenuhnya gitu. Itu tidak apa-apa, itu baik-baik aja gitu. Kalian silakan carilah solusi untuk permasalahan kalian dulu gitu.
Dan semoga kalian bisa juga mencari solusinya itu dengan solusi yang terbaik serta segera gitu. Sehingga kalian bisa kembali menyebarkan kebahagiaan, membuat kebahagiaan. Mungkin itu aja sih sebenarnya yang ingin gue sampaikan. Wait, gue ada telepon dari atasan gue. Gimana? Serius? Oke, baik pak. Anjing. Jadi gue baru aja dapat kabar yang tidak mengenakan ya dari atasan gue. Atasan gue ini BTW adalah agen Maret. Dia bertanggung jawab untuk membuat bulan Maret mendapatkan angka kebahagiaan yang tinggi dibanding bulan-bulan lainnya, dibandingkan 11 bulan lainnya. Dan kata atasan gue ini agen tahunan 2024. Dan kalau kalian bertanya agen tahunan itu apa, ya itu tadi kayak agen yang bertugas membuat angka kebahagiaan di tahun tersebut menjadi tinggi gitu ya. Oke. Dibandingkan tahun-tahun lainnya gitu. Tadi jadi kabarnya adalah agen tahunan 2024 sedang mendapatkan masalah dan sepertinya dia merasa agen tahunan ini merasa tidak layak untuk melanjutkan tugasnya sebagai agen tahunan 2024. Dan atasan gue juga bilang mereka agen-agen bulanan diminta untuk menunjuk satu orang perwakilan dari agen-agen tanggal-tanggalnya, agen tanggal 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret gitu. Dan saya dipilih gitu ya menjadi kandidat untuk menjadi agen tahunan 2024. Dan memang kebetulan juga persyaratannya itu adalah berumur 24 tahun. Dan ya nanti tanggal 14 Maret saya berumur 24 tahun. Sehingga saya layak gitu untuk menjadi agen tahunan. Dan sepertinya saya pun juga percaya diri dengan performa saya dibandingkan 11 agen tanggal di bulan-bulan lainnya. Sehingga saya sepertinya merasa saya udah bisa ngeklaim bahwa ini saya agen tahunan 2024 yang karena sudah dicalonkan oleh agen atasan saya, agen bulan Maret. Sehingga tolong lupakan perkataan saya tadi. Perkataan terkait tolong mencari kebahagiaan di tanggal 14 Maret, buat kebahagiaan di tanggal 14 Maret sehingga angka kebahagiaan di tanggal tersebut menjadi tinggi. Tolong, itu boleh kalian lakukan memang. Tetap bisa kalian lanjutkan. Terima kasih. Saya sebagai mantan agen 14 Maret, saya berterima kasih gitu. Namun yang saya ingin katakan adalah sebagai agen tahunan 2024, bagaimana kalau kalian cari kebahagiaan dan buatlah kebahagiaan itu sepanjang tahun 2024 ini. Buatlah orang-orang sekitar kalian bahagia. Buatlah hewan-hewan sekitar kalian bahagia. Sehingga di tahun ini itu bisa menjadi tahun yang lebih bahagia dibanding tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun setelahnya. Jadi nanti pas di statistik ya, di leaderboards, kita lihat di tahun 2022 angka kebahagiaannya segini, di angka tahun 2023 segini, di 2024 meningkat tajam. Terus pas dilihat kok bisa gitu kan, dilihat di history dan di logbooknya, ternyata ini agen tahunannya yang memang yang bekerja sangat keras. Dan saat dilihat Marcel Juliandes gitu kan, gue bakal merasa sekeren itu sih. Makanya gue minta kepada teman-teman sekalian yang menonton ini, tolong di sepanjang tahun ini marilah kita mencari kebahagiaan dan sebarkan kebahagiaan di orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Bye.